Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk kelas 12 RPL SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Pada kesempatan saat ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas Google Classroom yaitu tugas 14. Kita langsung saja buka tugas 14. Tugas 14, aplikasi basis data mobile lanjutan. Yang sudah dinilai 2 orang, yang diberikan 65 orang, yang diserahkan kosong ya. Mudah-mudahan yang lain bisa segera mengerjakan. Tugas 14, PWDPB. Tugas 14, aplikasi basis data mobile lanjutan. Android, PHP, MySQL. Bahan-bahannya koneksi PHP dan login PHP. Activity main XML, string XML, main activity Java, dan background test Java. Langkah pembuatan, langkah pertama, buat project baru, beri nama seperti app login daftar Yopi dan nama paket com SMKN5 app login daftar Yopi. Nah, berhubung di sini dengan Android Studio, kita langsung saja. Klik create new project. Terus lanjut empty activity, klik next. Namanya app login. Ya, lanjut lagi, kembali lagi dari awal, biar tidak kagok. Pada tampilan Android Studio, klik Create New Project. Lalu pada bagian Activity, klik Next. Namanya app login daftar. App login daftar, package name example app login daftar ya, ini bisa diganti example-nya SMKN5. Save location-nya di user Nelita, language-nya Java. Minimum SDK-nya 21 ya. Lanjut klik finish. Berikutnya biasanya dia build dulu. Scanning file to index ya. Kita tunggu prosesnya.
Tip of the day. Close. Klik activity main. Masih loading. Gradle build. Lanjut ke soal nomor 2. Langkah nomor 2. Lanjut lagi ke Android Studio. Di sini masih loading. Kita buka di tugasnya. Ada apa bacaannya? Nomor 1, buat project baru. Beri nama project seperti app, login, daftar, Yopi, dan nama paket com smk5 titik app login daftar Yopi. Nah, kita buka di Android Studio. Masih loading. Kita tunggu prosesnya. Initializing. Oke, sudah selesai tampilannya. Berikutnya nomor 2. Buka activity main XML. Kita buka activity main XML. Nah, di sini activity main XML. Tampilannya hello world. Nah, di sini ada bagian desain. Ini menampilkan tampilannya di HP, dan ini blueprint, tampilan proses desainnya. Kembali ke soal, buka activity main XML, tambahkan 2 buah edit text untuk username dan password, dan button untuk login dan atributnya seperti ini. Kita akan membuat 2 buah edit text dan 1 button. Ya, kita buat 2 buah edit text dan 1 button. Kita split saja di sini tampilannya. Kalau desain dia klik drag and drop. Kalau split kita masuk ke mode codingan. Projectnya kita kecilkan. Di sini tampilannya kita ganti desain. Di sini hello world-nya kita naikkan di atas dengan kita hapus layout constraint bottom to bottom parent, kita hapus. Nah, dia akan naik ke atas. Berikutnya kita akan menambahkan edit text. Edit text. Layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Terus kita tutup dulu.
Kita ke soal lagi, ada apa di soal? Edit text yang pertama, hint-nya string username. Hint string username. Username. Terus itu merah, dibiarkan saja. Yang kedua, input type-nya text person name. Input type, ini input type, text person name, text person name ini, text person name. Ya. Terus sudah cukup dua, ya kita bisa tambahkan ID di sini, ID-nya misalnya username. Edit text pertama sudah, kita buat edit text yang kedua. Width-nya match parent, head-nya wrap content. Kita kasih ID-nya password, terus hint-nya password, hint string password. Terus input type-nya, input tipenya text password. Ini text password. Wah, nabrak. Ya. Karena di Android Studio dia jadinya nabrak ya. Kita kopikan saja dari sini left, right sama top. Ya, copy. Ini left-nya ke parent, right-nya, top-nya bottom of. Bottom of. Oh, ini kita kasih ID dulu di sini ya. ID text view. Bottom of ID text view. Nah. Terus kalau sudah ininya kita copy saja di bawah sini. Ininya diganti ID username. Nah. Sudah edit text sudah, sekarang kita tambahkan button. Layoutnya match wrap content, headnya wrap content, kita kasih ID-nya gunakan login. Terus kita lihat lagi di soalnya, button teksnya string login, text string login, terus tambahkan on click login, on click
login. Nah, masih merah, biarkan saja. Nah, kita tambahkan layout constraint, copy saja dari sini. Di sininya bottomnya diganti, bottom ID password. Nah, sudah muncul tampilannya, cuman belum stringnya belum diganti. Kita kembali ke soal. Nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. Buka string XML, tambahkan name dan value, username, password, login. Kita buka string XML. String XML ada di sini, di res value strings. Nah, kita tambahkan di sini pakai open editor boleh, di copy paste boleh. Copy paste saja. Yang pertama yaitu tadi username. Ininya username. Yang kedua password. Kami gantinya password. Yang ketiga login. Login. Sudah selesai nomor 3. Tambahkan name dan value, username, password, login. Berikutnya buka main activity Java. Kita buka main activity. Di mana main activity? Di sini main activity. Coba kita tengok sebentar activity main. Nah, tampilannya sudah begini. Cuman kok belum muncul ya? Di sini hintnya masih ada merah. Oh, merah ya. Ya, di Android Studio ada sedikit penyesuaian. Kita cek ada apa di sini. Detect missing autofill attribute, set autofill hints. Ya. Ini string username. Terus di sini set autofill juga. String password. Masih ada yang merah. Ya, kita lewatkan saja dulu. Kenapa tidak ada tulisannya ini? Oh, ada tulisannya. Ya, tampilannya begini saja deh, biar jelas. Ya, lanjut ke main activity. Kembali ke soal, buka main activity. Deklarasikan dua buah edit text untuk username dan password dan library-nya ditulis di dalam main activity di dalam metode onCreate. Kita tulis edit text, text user dan text pass. Di sini edit text untuk text user dan text password. Titik koma enter. Terus definisi text user dan text pass itu dalam metode onCreate.
text user sama dengan find view by ID RID titik edit text 1. Di sini tambahkan txt user sama dengan find view by ID r titik ID titik tadi username-nya ID-nya username. Kalau di contohnya text view 1. Berikutnya txt password sama dengan find view by ID r titik ID titik password. Karena tadi ID-nya saya tulis password, kalau di contoh r titik ID titik text view 2. Lanjut ke soal. Tambahkan library, ditulis di bawah nama paket. Import Android widget Android text. Kalau di Android Studio dia sudah otomatis. Nah ini dia. Sudah ditulis di bawah nama paket, ini nama paketnya. Lanjut ke soal lagi. Buat metode untuk login, ditulis di dalam metode onCreate. Public void login, view. Kita di bawah metode onCreate, enter, public void login, kurung buka, view, masih view, kurung tutup, kurung kurawal buka, enter. Nah, di sini minta library, kita klik saja di sini, import class. Nah, ini dia kelasnya. Kembali ke soal, tambahkan library, sudah barusan. Berikutnya tambahkan kode berikut ke dalam metode login. Copy paste saja bisa. Copy paste. Masukkan di sini, paste. Ya. String type login. String username login sama dengan text user get tag to string. String password login text pass get tag to string. Terus if username login titik equals kosong, then tosnya merah. Kita tambahkan library-nya. Import class. Nah, sini sudah ada tos make tag. Konteksnya this, teksnya masukkan username, tos lengshort titik show. Else new background task this execute tipe username login password login. Kembali ke soal. Tambahkan library import Android widget tos. Nomor 4 sudah selesai, lanjut ke nomor 5. Nomor 4 selesai, lanjut ke nomor 5. Kita cek dulu. Tadi di sini main activity, sebelumnya di activity main ada merah. Nah, merahnya sudah hilang karena kita sudah buat fungsinya barusan. Di sini juga sudah hijau, tidak ada masalah. Kita lanjut ke main activity. Nah, kembali ke soal. Buat file background task .java pada folder java.com smk5 ap login daftar Yopi, klik create file, tulis background task .java dan klik OK. Karena ini di Android Studio, jadi kita tidak perlu menuliskan Java-nya, langsung saja background task. Di main activity di sini klik kanan, new Java class, namanya background task. Background task. Nah, kita buat nama kelasnya background task. Nah, di sini, merahnya sudah hilang, cuman di sini disknya masih merah. Kita lanjut ke background task. Kembali ke soal.
Buka file background task, buat konstruktor di dalam kelas background task dengan menjadikan konteks sebagai parameternya. Klik kodenya public background task context ctx. Public background task kurung buka konteks ctx kurung tutup kurung kurawal. Kembali ke soal, tambahkan library import Android content context. Nah, di Android dia udah otomatis, ini sudah masuk. Berikutnya, buat objek konteks dan tetapkan atau ditulis pada konstruktor public background task konteks. Nah, kita tambahkan objek konteks pada konstruktor this titik konteks sama dengan ctx. This titik konteks sama dengan ctx. Nah, berikutnya kita buat variabel deklarasikan konteks di atas konstruktor. Di sini klik balon saja. Nah, ini sudah selesai. Lanjut ke poin berikutnya. Luaskan kelas background task dengan async task sehingga menjadi public class background task extend async task kurung siku buka string, void, string kurung siku tutup. Tambahkan library Android OS async task. Kita tambahkan di sini di kelas background task. Public class background task extends async task kurung siku string, void, string. Library-nya sini sudah Android OS async task content, Android OS ya, lanjut ke public class background task extend async task string void string. Nah, kita implementasikan, klik balon merah, implement method. Pilih do in background, param result, klik OK. Nah, sini sudah muncul. Kembali ke soal. Tambahkan metode on pre-execute dan on post-execute. Ditulis di metode do in background. Ya. Kalau di si Android kita bisa klik kanan di sini. Terus generate. Terus override method. Kita pilih on pre-execute dan on post-execute. Kita pilih 2, klik OK. Nah, sudah selesai. On pre-execute dan on post-execute sudah dibuat. Berikutnya lanjut nomor 7. Nomor 6 sudah selesai, lanjut ke nomor 7.
Di dalam metode do and background, definisikan tipe sebagai parameter awal. String tipe sama dengan strings 0. Di dalam do and background, enter string tipe sama dengan string kurung, ya ini urutan dari array, urutan yang awal. Ya, kalau di array ini urutan 0, urutan 1, urutan 2. Kalau di array urutannya dari 0. Makanya di sini 0 karena tipe urutannya di awal. Lanjut ke soal. Panggil file login PHP belum. Buat fungsi if untuk mengelola data login. If tipe equals login. If tipe titik equals login kurung kurawal. Soal lagi. Panggil file login PHP menggunakan objek URL di dalam fungsi if. String URL login. Nah, saya copy saja. Di sini di dalam if tulisnya string URL login http nama website saya ganti dengan Surmisable panel. Ini disesuaikan dengan nama website yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Surmisable strip panel .00 webhost app.com _ login php. Try URL catch exception print text. Nah, ini merah karena belum ditambahkan library-nya. Library yang ditambahkan yaitu import Java EU exception dan Java net URL. Tambahkan library-nya. Di sini import class. Sudah, di sini import class lagi. Sudah selesai. Lanjut ke berikutnya. Buat objek HTTP URL connection ditulis di bawah objek URL. Copy saja boleh. HTTP URL connection sama dengan. Nah, ini kita import kelas. Ini kelasnya sudah diimport. Ini kelasnya. Berikutnya atur koneksi untuk URL sebagai post. Copy paste saja, copy. Paste. Koneksi titik set request method post. Lanjut. Atur set do output sebagai true untuk mengirim data ke server dan set do input sebagai true untuk membaca respon dari server. Ini untuk membaca respon dari server. Do output untuk mengirim ke server, do input untuk menerima respon dari server. Berikutnya kirim data login ke server dengan membuat objek dari output stream dari koneksi. Ya, di blok saja. Copy. Paste. Output stream sama dengan koneksi titik get output stream. Di sini kita tambahkan import class. Nah, itu import classnya output stream. Lanjut ke poin berikutnya. Encode karakter yang diperoleh menjadi byte menggunakan UTF-8. Blok di copy. Masih merah. Ini di import kelasnya.
import class. Ini sama import class. Berikutnya library-nya 2 yang ditambahkan. Bungkus output stream writer dalam buffered writer. Nah, ini merah biasa. Import class. Berikutnya definisikan username dan password yang ditulis di main activity, di copy, taruh di sini. Jadi si username login ini urutan pertama, password login urutan kedua. Nah, urutan awalnya ini tipe urutan ke-0. Dia mengikuti dari main activity Java di sini. Ini 0, ini 1, ini 2. Ya, lanjut ke soal. Encode username dan password menggunakan kelas encoder. Ya, ini kita blok saja. Copy, paste. String post data sama dengan URL encoder, import class. Ya. Lanjut. Library ini ditambahkan Java URL encoder ya. Berikutnya tulis datanya pada buffer writer, flush dan close. Ditulis writer titik write, flush dan writer close. Nah, sampai di sini sudah selesai proses mengirimkan data ke server database. Yang berikutnya prosesnya yaitu menerima respon dari server. Menerima respon dari server dengan membuat objek dari input stream. Kita blok, di copy, paste. Input stream kita import class. Berikutnya encode byte yang diperoleh menggunakan UTF-8 menggunakan objek input stream reader. Ini di blok, di copy, paste, tambahkan import class. Berikutnya bungkus dengan buffer reader. Copy, blok, buffer readernya di import class. Berikutnya baca datanya dan tutup input stream dan buffer reader. Kita blok saja di sini. String builder response sama new string builder. String line. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kode untuk menerima respon dari server. Berikutnya putuskan koneksi. Koneksi disconnect. Berikutnya kembalikan respon dari server, return respond to string. Return respond to string. Ini kita rapikan. Berikutnya nomor 7 sudah selesai. Lanjut ke nomor 8. Pada metode onPostExecute, kita lanjut ke metode onPostExecute. Di mana metode onPostExecute? Kita turun ke bawah. Nah, di sini pada metode onPostExecute, hapus baris super titik onPostExecute. Nah, ini kita hapus. Lalu tampilkan hasilnya sebagai pemberitahuan ya. Kita blok saja.
copy. Di sini tos titik make text contact as tos lenglong show. Kita import kelas. Nomor 8 sudah selesai, lanjut ke nomor 9. Buka Android Manifest XML. Buka Android Manifest XML. Kita buka Manifest XML, adanya di mana? Adanya di sini. Di app, di Manifest. Android Manifest. Tambahkan izin menggunakan koneksi internet, ditulis di atas tag application. Application di mana? Di sini application. Tulis di sini. Baris keempat. Ini di blok saja. Ini diganti dulu kodenya. Nah, gini. Copy. Users permission Android name, Android permission internet. Ini apa nih kuning nih? Set backup attribute. Balik ke soal. Lanjut nomor 10, diuji app dengan 3 kondisi. Ketika berhasil, ketika password salah, dan ketika username tidak terdaftar. Kita pada proses pengujian. Ini kuning-kuning, ada apa nih kuning-kuning ini? Full backup content attribute. Aduh, nggak ngerti dah. Ya, kita langsung uji coba. Klik, pilih di emulatornya Pixel API 21, klik run. Gradle build running. Menunggu proses running. Android emulator. Gradle build running. Gradle build running. Masih proses Gradle build. Tugas 14. Ya, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan mudah. Walaupun banyak yang menemui kesulitan, tapi ada beberapa yang sudah selesai mengerjakan dengan nilai yang bagus. Gradle finish. Sudah munculkan tampilannya. Coba run dulu. Kita run. Apakah berhasil?
Kita uji coba dengan 3 kondisi. Kondisi pertama ketika berhasil, kondisi kedua kita uji coba dengan 3 kondisi. It is upgrading, starting app. Nampaknya si laptopnya tidak support. Ya, sampai di sini kalau misalkan tinggal pengujian, jadi diuji pertama dengan username admin dan passwordnya 12345, dia biasanya akan berhasil. Terus diuji ketika password username-nya admin, passwordnya 123, passwordnya salah, dan diuji dengan username yang lain, misalkan Agus dengan maka tampilannya akan menampilkan pesan username tidak terdaftar ya. Sampai di sini pertemuan dengan pembahasan tugas dari tugas 14 pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Jangan malu-malu untuk bertanya. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.